Nasihat ikhwati rahimakumullah, ini diambil dari kata memberikan makna yang tulus, ketulusan. Nasahar rajulu thawbahu idza khatah. Seseorang menasehati bajunya, menasehati bajunya ketika dia menjahitnya. Yani bajunya robek nih, celak. Kemudian dia menutupnya dan menjahitnya. Itu menasehatinya. Tuh. Ya. Kemudian di antara makna nasihat juga nasahtu al-asal. Aku menasehati madu. Yang ini madu baru diambil nih masih ngeres. Nah, disaring dulu sehingga menjadi madunya doang murni. Nah, itu menasehati madu jadi murni. Zen. Itu nasihat, maknanya nasihat. Adapun nasihat di dalam syariat maksudnya apa? Menghendaki kebaikan buat individu lain dengan cara memenuhi hak mereka. No, tidak merampas hak mereka. Menghendaki kebaikan, tulus menghendaki kebaikan bagi individu yang lain. Itu nasihat. Jadi mana nasihat di dalam agama lebih umum daripada nasihat yang kita fahami di terms bahasa Indonesia. Beda. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Apakah kita nasihatin Allah? Tuh begitu. Mama tahan? No. Nggak begitu kan? Makna nasihat nggak begitu kan? Okay? Jadi makna nasihat di dalam agama lebih luas daripada makna nasihat yang sifatnya yang ada di istilah bahasa Indonesia. Menghendaki kebaikan dengan memenuhi haknya itu. Nasihat untuk Allah, yakni penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Untuk dijadikan satu-satunya zat yang diibadahi, dinafikan, diingkari hal-hal lain yang disembah oleh para makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi kitabnya agar diagungkan, dibaca, ditadabburi. Oh, diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Bagi Rasulnya untuk diittiba, dijaga, dilestarikan sunnahnya, dibersihkan, diingkari perkara-perkara bid'ah yang mengotori kemurnian sunnahnya. Tuh. Itu bentuk nasihat kepada Rasul. Nah, bentuk nasihat kepada para penguasa, dengar, taati, penuhi hak-hak mereka. Jangan rampas hak mereka. Oke? Awas, di antara hak penguasa adalah, di antara yang merupakan hak penguasa adalah hal-hal yang kaitannya dengan jamaah. Dengan jamaah. Oke? Termasuk sholat id. Awas, itu hak penguasa untuk menentukannya. Jangan terjebak di dalam perdebatan, oh enggak ini kan hisab aturan, oh enggak ini kan ru'yah, oh enggak ini ngelihat Saudi gimana. Jangan terjebak di dalam ijtihad furu'nya ini, jangan. Oke? Tapi kembalikan kepada usul umum bahwasanya ini hak siapa untuk menentukan dan diikuti. Apakah hak per individu, atau hak organisasi, atau emang hak penguasa? No. Seseorang boleh punya pendapat berbeda, tapi tetap ujung-ujungnya penguasa yang punya hak untuk menentukan kuasa, untuk menentukan hal tersebut dan untuk ditaati dan diikuti komandonya di dalam hal itu. Ya, maka sholat Jumat, wa jamaah, wa a'yad. No. Okay? Jum'ah, jamaah, dan id, kapan start puasa, kapan akhiri puasa, buka puasa. Hal-hal demikian yang kaitannya dengan jamaah itu hak penguasa. Kau boleh punya ijtihadmu, tapi bukan hakmu untuk ditaati. Hak penguasa. Ya, jangan kejebak di dalam perdebatan antara ru'yah kah, apa hisab kah, Saudinya duluan apa belakangan ini itu, ntar harinya ini gimana. Jangan masuk ke dalam syubhat itu, udah kembali ke usul awal yang udah clear dan fix. Oke? Nggak sholat Id bersama penguasa. Demikian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Affan sholat full di Mina 4-4, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dulu di Mina ini lagi haji, cuma 2-2, qasran. Oke? Tapi Utsman sholat full 4. Abdullah bin Mas'ud tidak setuju hal tersebut radhiyallahu anhu. Tapi tetap sholat di belakang Utsman radhiyallahu anhu. Dikritisilah Abdullah bin Mas'ud, "Ibta ala Utsman wa shallaita khalfah." Kau tidak menyetujui Utsman. Di dalam sikapnya ini sholat zuhur, asar full 4-4. Karena Rasul, Abu Bakar, Umar sholat 2-2 kan dulu. Ini Utsman sholat 4-4. Kau mengingkarinya, yakni kau nggak menyetujui sikap Utsman. Tapi kok tetap kau sholat di belakangnya? Begitu. Kau mengkritisi Utsman dalam hal itu. Tapi kok tetap kau sholat di belakangnya? Ibnu Mas'ud bilang apa radhiyallahu anhu? Naam, al-khilaf syar'i, ya gimana pun berselisih nanti terus bikin jamaah sendiri yang berbeda dengan jamaah penguasa, ini jauh lebih buruk, lebih rusak. Tuh. Apakah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu enggak punya hujah? Dia mujtahid enggak? Layak enggak sebenarnya untuk diikuti? Tapi dia tahu diri radhiyallahu anhu bahwa yang punya hak untuk ditaati dalam bab ini bukan aku, tapi Utsman yang menjadi penguasa. Enggak juga Abdullah bin Mas'ud pakai bilang, oh berarti kan enggak boleh mentaati makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Enggak juga berhujah begitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Ini perkara ijtihadiyah teknis. Tidaklah orang yang berselisih sama kita tidaklah kita bilang dia maksiat, enggak begitu. Sahih? Ya? Jadi enggak usah tanya lagi, tiap tahun datang pertanyaan yang sama. Tat sholat hari apa? Terus lu ngapain lu bertahun-tahun ngaji masih bahlul? Ini usul standar di dalam beragama. Cuman emang syubhatnya nggak habis-habis. Ada aja lagi. Itu usul standar di dalam beragama. Udah, pelajari kaidah-kaidah beragama. Itu namanya ngajinya dapat itu.
Kata orang Betawi, dapat tuh dia ngajinya, itu dia mah berarti. Bukan nyender doang. Ya, itu ad-dinu an-nasihat.